Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kemarin malam tanggal 12 April, kita sangat terkejut mendengarkan di berita bahwa beberapa orang tertangkap dalam kasus ekspor CPO. Memang kasus ini seingat kami sudah terjadi sekitar tahun 2022 yang lalu. Nah, di sana ada beberapa perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa direkturnya waktu itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan-perusahaan itu adalah Permata Hijau Group, PHG Group, kemudian Wilmar, dan juga Musimas. Nah, memang kurang lebih sudah berjalan 2 tahun perkara ini, dan kami sendiri sampai-sampai sudah tidak mengikuti lagi karena agak lama memang putusan perkara ini baru diputuskan. Tetapi dari konferensi pers yang kami dengarkan kemarin melalui Bapak Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, dan juga konversi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kohar selaku penyidik dari Jampitsus, itu menyatakan bahwa sekarang ini mereka sedang melakukan penyidikan terhadap 4 orang yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus juga sudah dijebloskan ke tahanan. Nah, keempat orang itu berinisial MAN sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dulunya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu kemudian ada WG inisialnya sebagai Panitera Muda Perdata, dan ada 2 orang pengacara yang berinisial MS dan AR. Nah, kasus-kasus korupsi, gratifikasi, suap menyuap seperti ini terus terang ini meramaikan jagat raya pemberitaan kita di Indonesia. Jadi rasanya memang hampir setiap hari di media-media kita, baik media sosial, media mainstream, ya kita hanya mendengarkan berita-berita tentang penangkapan-penangkapan, suap, gratifikasi, korupsi, dan seterusnya. Nah, kami dalam beberapa waktu lalu sudah menyatakan atau menyampaikan pemikiran kami bahwa percayalah, kasus-kasus ini tidak akan pernah berhenti. Karena memang terus terang negara kita berpuluh-puluh tahun sudah mempunyai sistem yang korup. Nah, jadi orang-orang yang duduk di pemerintahan ini, mereka tidak ada lagi pikirannya untuk menjalankan tugas. Itu bohong sama sekali. Jadi, nah kalau misalnya pun dikatakan masih ada orang yang jujur, oke. Tapi persentasenya itu sangat kecil. Jadi hampir semua lingkaran di pemerintahan itu, pejabat-pejabat itu hampir semuanya ada dalam posisi yang menjalankan secara tidak benar atau korup seperti itu. Makanya peristiwa-peristiwa ini pasti akan berulang. Sampai saya selalu mengatakan, ketika kita sedang berbicara adanya pemberantasan korupsi, kita berbicara sekarang adanya penangkapan-penangkapan, saat ini juga ada sekarang sedang dimainkan atau dijalankan deal-deal untuk terjadinya suap menyuap, memudahkan urusan ini, memudahkan urusan itu. Karena apa? Karena memang di sisi lain kita berpikir seorang pengusaha dia juga butuh waktu, momentum. Jadi kalau pejabat kita memperlambat, berusaha menghalang-halangi, maka memang tidak ada jalan lain yang diinginkan oleh pejabat atau pembuat keputusan itu adalah uang. Itu sebabnya pengusaha, karena dia tidak mau kehilangan momentum, karena tentu dia tidak mau menginvestasikan modal yang besar dengan situasi yang tidak menentu, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah memberikan uang untuk memudahkan urusannya. Jadi saya mau sampaikan bahwa situasi ini betul-betul kritis.
situasi kita ini betul-betul kritis. Nah, saya coba kembali kepada peristiwa suap menyuap ini. Dari pemberitaan yang saya dengar itu bahwa didapatilah ada sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing. Biasa karena memang kalau membawa uang dalam jumlah besar tentu tidak mungkin pakai rupiah. Yang relatif lebih gampang adalah dengan memakai mata uang asing. Nah, dalam pendengaran kami atau dalam monitoring yang kami ikuti dalam pemberitaan itu, paling tidak ada 4 mata uang yang didapati dari rumah WG ini yang merupakan perdata ini, yaitu mata uang Amerika, mata uang Singapura, mata uang yen, dan mata uang ringgit Malaysia. Dan suap menyuap yang diberikan kepada majelis hakim yang kita dengar itu senilai 60 miliar. Kita bisa bayangkan betapa rakusnya orang ini. Dan kita mendengar pula bahwa perkara ini ada kaitannya dengan majelis hakim yang di Surabaya. Itu yang kami dengar dari pemberitaan. Jadi apakah mungkin untuk menghubungi majelis hakim yang memegang perkara kasus CPO minyak goreng ini melalui majelis hakim yang dari Surabaya atau Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, mantan Ketua PN Surabaya, yang sekarang juga sudah ditangkap. Nah, kita tidak tahu. Nah, waktu itu MAN ini yang sekarang jadi Ketua PN Jakarta Selatan, waktu kasus ini berlangsung, dia sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Di sanalah terjadi permainan ini. Jadi kemudian sekarang mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke tahanan. Akan tetapi kami mendengar masih dilakukan pengejaran terhadap hakim yang lain dan juga terhadap orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Tentu kita masih berharap Kejaksaan Agung masih terus mencari siapa-siapa aja yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini diatur sedemikian rupa. Yang kita dengar adalah diatur kasus ini agar putusannya dikatakan di sana onslah. Ya, mungkin yang lebih lengkapnya kami ingin sampaikan, maksud dari onslah itu adalah onslah van Rechtsvervolging. Itu memang ada satu jenis putusan di dalam pidana yang artinya itu adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, untuk kasus-kasus yang bisa lepas dari segala tuntutan hukum ini, secara hukum adalah kasus-kasus yang misalnya yang diatur dalam pasal 44 KUHP, 48 KUHP, 49 KUHP. Ya, di dalam pasal 48 itu ada istilah overmah, dalam pasal 49 ada istilah notwehr, seperti itu, dan ada lagi pasal-pasal yang bisa dikenakan dengan jenis putusan onslah van Rechtsvervolging ini, yaitu jikalau seseorang menjalankan perintah jabatan maka dia juga tidak bisa dihukum. Jadi kami melihat bahwa putusan inilah yang dicari celahnya. Arti dari putusan ini adalah satu perbuatan pidana itu memang ada dan terlaksana, tapi dia tidak terkualifikasi sebagai perbuatan pidana. Artinya perbuatan itu ada, dilakukan, tetapi dia tidak dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Nah, di sanalah celah mereka mengambil agar perkara ini bisa lepas. Maka dipilihlah jenis putusan itu yang tadi disebutkan onslah van Rechtsvervolging. Nah, ada satu jenis putusan lagi yang kita kenal dalam istilah bahasa Belandanya yang dinamakan dengan vrijspraak. Nah, kalau vrijspraak ini adalah satu perkara yang akhirnya dibebaskan oleh hakim
Karena memang sama sekali tidak punya bukti. Karena memang sama sekali yang dituduhkan kepada si tersangka itu bukan dilakukan oleh si tersangka, atau tidak ada alat bukti untuk menuduh si tersangka. Nah, kenapa ini kami coba terangkan? Kami ingin membuat satu gambaran bahwa inilah celah-celah yang dipakai oleh hakim untuk meloloskan para pelaku-pelaku kejahatan itu. Jadi sengaja putusan ini diambil, yang biasa kita sebutkan dengan singkat yaitu putusan onslah. Nah, tujuannya adalah memang mengatakan perbuatan itu ada, tapi itu bukan tindak pidana. Di sanalah hebatnya mereka untuk memutar-mutar, mengulik-ulik peluang-peluang hukum itu, dan mereka bisa mendapatkan cuan yang begitu besar. Apalagi kita mendengar bahwa berhasil disita mobil-mobil mewah dari rumah ketua pengadilan negeri. Itu yang kita dengar, ada mobil-mobil mewah yang diangkut sekarang ini untuk dijadikan barang bukti. Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Ya tentu kita hanya ingin menyampaikan bahwa ini adalah penyakit kronis di pejabat kita. Ketamakan yang ada di dalam otak dan pikiran pejabat-pejabat kita. Apakah kita masih bisa berharap bahwa pejabat-pejabat sekarang ini akan memberikan sumbangsih pikiran, tenaganya untuk memperbaiki bangsa ini? Kalau saya tidak yakin lagi. Iya, karena memang sehari-hari kita melihat hanya cara-cara menghalangi semua urusan-urusan yang kita lakukan demi mendapatkan uang. Hanya itu saja yang kita hadapi. Sehingga kadang-kadang kami sebagai praktisi hukum kadang-kadang merasa tidak bergairah, tidak semangat lagi untuk menangani satu kasus, karena kasus itu bisa dimainkan, bisa di-setel sana sini, bisa di-setel kiri dan kanan, sesuai dengan order, sesuai dengan pesanan. Kami berharap Kejaksaan Agung tentu juga tidak main-main dalam kasus ini. Dan juga ingin kami sampaikan permohonan tentunya kepada Kejaksaan Agung. Masih kita mengharapkan kasus Zarob Rikar agar dibuka seterang-terangnya dan agar disidik siapa-siapa hakim agung yang terima uang yang bisa sampai 1 triliun itu. Tentu kita sangat berharap. Terima kasih, semoga bisa didengarkan oleh semua pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan kasus ini.